fresh-freshan atau B lah minimal ya. Secara kultur tanaman ya mentoknya seperti ini, nggak bisa kalau mau jelem seperti biasanya. Nah ini di teori pemupukannya tetap harus kalem bos ya, nggak bisa kita pom seperti biasanya. Sudah saya jelaskan di video yang kemarin bahwa ketika pokok kita kurang bagus kita kalem pupuknya. Kemarin saya jelaskan untuk pupuk 4000 batang ini saya siapkan, mau ngitung juga bisa. Banyak sih buahnya, tapi ya takutnya itu kalau saya getkan ini, kalau biasanya wah saya kencengin pupuknya sama airnya, tapi ini nggak berani karena kondisi pokoknya memang nggak mampu, nanti malah geratak habis, malah susah. Jadi keseluruhan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat Aya TV, teman-teman semua. Inilah hampir di penghujung satu musim budidaya untuk musim ini. Untuk tanaman saya 4000 batang ini kondisinya terakhir di 45 HST. Pokok kita tetap nggak seperti biasanya bos ya, cuma mending lah ya. Ini 4000 batang semuanya total saya tanam ini di lahan ini. Teman-teman banyak yang menunggu gimana mas kondisi terakhir untuk tanamannya. Sudah masuk pembuahan dan pembesaran bos ya. Jadi buahnya sudah mulai kelihatan. Untuk gambaran yang calon kita buahkan, sementara daun tengah udah mulai nguning. Wajar bos ya, kalau pokok seperti ini jelas tadinya terserang hama, tadinya keriting ya seperti ini ya, semua hampir sama seperti ini, cuma buahnya sudah mulai nampak. Jadi gambaran buahnya sudah mulai ketok-ketok seperti itu ya. Jadi apa ya yang perlu saya katakan untuk budidaya musim ini, untuk lahan ini terutama memang cabaran atau tantangan saya cukup berat untuk mempertahankan pokok ini, baik pupus, batang mau bahkan di pembuahan. Karena tadinya jebuk keriting, kemudian pemberhentian pucuk dan daunnya kerut. Jadi ini susah sekali mengatasinya. Akhirnya saya cetuskan atau saya pilih saja untuk mengisi 2 buah satu pokok. Artinya mentok satu batang atau satu pokok ini kita bawakan 2 agar besar. Nah resiko yang akan kita hadapi ketika pembesaran, ketika corak buah tidak bagus, maka ketika pupuk kita berikan biasanya pecah. Apalagi nanti ini sudah kemarau, tahu-tahu kemarin 2 hari berturut-turut hujan ya bos. Jadi ini susah sekali kita mengcover atau mengawal pokok ini. Jadi saya perlu juga jelaskan untuk teman-teman, kalau buah yang coraknya sudah seperti ini kita pertahankan ya, kita pertahankan buah-buah yang bagus. Kalau yang ini kita buang, walaupun toh bawa satu biarkan satu saja ya, satu ini saja yang kita pertahankan, yang lain buang. Itu untuk segi pembuahan. Makanya yang kecil-kecil ini saya buang semua karena kerut-kerut biasa bos, kalau habis keriting kerut-kerut ya. Yang perlu dipertahankan yang corak-corak bagus seperti ini, di posisi daun yang agak kecil seperti ini yang kita pertahankan, buah yang nampak bagus. Walaupun satu pohon kita bawakan satu enggak apa-apa bos ya, kalau besarnya maksimal aman, nanti ketemu di tonase. Nah ini kan sudah mendekati fresh-freshan atau B lah minimal ya. Secara kultur tanaman ya mentoknya seperti ini, nggak bisa kalau mau jelem seperti biasanya. Nah ini di teori pemupukannya tetap harus kalem bos ya, nggak bisa kita pom seperti biasanya. Sudah saya jelaskan di video yang kemarin bahwa ketika pokok kita kurang bagus kita kalem pupuknya. Kemarin saya jelaskan untuk pupuk 4000 batang ini saya siapkan untuk membesarkan semangka kita ini 2,5 kintal, artinya berarti berapa itu? Cuma 5 sak. Bayangkan 4000 batang cuma 5 sak. Biasanya minimal 6 kintal ya saya habiskan untuk mempertahankan pokok ini atau membesarkan buah ini. Tetapi pun begitu buah tetap ngembang secara perlahan. Tapi ya itu cuma bawa 1 sama 2 per batang. Itu pun kalau mampu. Kalau terjadi pecah batang terus buah pada pecah, usahakan dihentikan pupuknya bos. Apalagi pakai KCL, KNO itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, menurut saya kurang bagus. Kurang bagusnya nanti kalah pohonnya, geratak habis, kemudian
batangnya pecah karena kalium terlalu besar. Kemarin ada saran suruh pakai ZA. Ini saya nggak pakai bos ya. ZA juga berbahaya menurut saya ketika pokok habis keriting seperti ini. Boleh gemuk nanti pokoknya, tapi sekali masuk kalium nanti juga pecah batangnya. Karena ini pucuknya bagus walaupun daunnya agak kerut, tapi nanti ketika pucuk berhenti kembali trip masuk itu pecah semua nanti. Jadinya ngebuak buahnya. Kalau besar juga ngembung, maksudnya nggak kenceng. Kalau ini gambarannya jelas kenceng bos ya. Dari corak buahnya ini kenceng, kan sudah nampak dari corak kalau buah ngopong atau ngosong. Di sini pun sama ya, buahnya banyak yang jadi tapi pokoknya nggak gemuk. Ya, yang namanya target yang penting modal kembali aja bos kalau sekarang ya. Nggak usah muluk-muluk, yang penting modal kita kembali, minimal syukur-syukur ketumpangan. Terus yang terakhir yang dapat saya sharingkan bos, ketika teman-teman mengalami masalah seperti saya ini, yang awalnya pokok ini jalan normal kemudian jebuk dan keriting, setingkat sprayan. Jadi kalau mau buahnya tetap bagus, maksimal, kenceng, usahakan nggak usah pakai POC bos ya. Maksudnya POC pembesar buah nggak usah, saya nggak pakai sama sekali ini, karena menjaga nanti memang buah nggak layak atau nggak mampu kita besarkan dengan jalan di disuntik pakai POC, itu tetap pakai pupuk dan air saja, karena disemprot POC juga dia kurang maksimal nanti. Makanya ini dipupuk pakai mutiara saja, nanti slow-slow sambil mempertahankan batangnya, sambil mempertahankan daun tengahnya ini pakai mutiara 1616 dicampur nitrabor, insya Allah tetap besar. Cuma ya kalem, harus polanya nggak perlu banyak-banyak perpupukan. Ini sekali bukaan, ini 4000 batang ini jadi 8 bukaan. Jadi saya cuma 50-40 kilo sekali buka. Itu pun mau lihat kondisi ya, mau lihat kondisi batang ini performanya bagaimana. Kalau semakin menurun ya tak turunin juga pupuknya, biar nggak apa-apa ya. Jadi pengeluaran dan pemasukannya nanti biar normal. Yang penting jamur dan lain harus tetap dijaga, maksudnya semprotan fungisidanya tetap dirutinkan bos, 3 hari sekali untuk menjaga daun tengah ini. Sayang bos ya, ini nih kalau dikatakan berhasil juga enggak, dikatakan enggak juga, insya Allah masih ada buah. Taruhlah 3 rit lah ya, semua sama sana cukup lah kayaknya. 3 rit udah oke lah, karena buah yang masuk superan sudah ada, yang rut-rutan juga banyak. Yang penting daun samping ini tetap utuh. Kalau ini rata-rata tak bawain 2 per pokok, jadi rata-rata saya bawakan 2 buah per pokok. Seperti ini malah enak, kelihatan semua, mau ngitung juga bisa. Banyak sih buahnya, tapi ya takutnya itu kalau saya getkan ini, kalau biasanya wah saya kencengin pupuknya sama airnya, tapi ini nggak berani karena kondisi pokoknya memang nggak mampu, nanti malah geradak habis, malah susah. Jadi keseluruhan seperti ini bos ya. Nah itu kan udah ada yang superan, itu sudah 65 kilo, padahal pupuknya cuma mutiara sama nitrabor. Ya itu saja teorinya, mau apalagi jurusnya nggak ada ya, nggak ada jurus lain, cuma itu saja. Apa yang saya aplikasikan ya itu saya yang up ya. Nah ini kan udah 5 kilo lebih, tinggal ngencengin saja air ya. Bawa 2 ini, 2 yang satu baru 2 kilo. Nah seperti itu. Pokoknya yang penting kuncinya jangan sampai kurang 2 rit superannya kalau 4000 batang kalau seperti ini. Ini sambil ngecek teman-teman kalau mau penasaran ya. Yang penting daun tengah ini utuh, besar ini bos ya. Walaupun di atas mulsa udah mulai nguning, nanti bisa besar. Insya Allah setelah ini kita sambung lagi nanti bos, kalau hasilnya kita bisa review nanti di penghujung video ini. Saya kira untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.